And so I praise Jesus, I will give you praise. Doesn't matter what may come at me, I believe in you. Let's go, let's go. Taking all my fear and filling me with hope. I know you're near wherever I may go. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Saya percaya setiap kita baik-baik saja di pagi hari dan sukacita Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita, amin. Tiba saja kita akan menghampiri tahta Tuhan di pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan buat setiap kita itu baik. Dan kita menerima setiap berkat yang luar biasa. Sebelumnya Bapak Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur untuk pagi yang indah di mana Tuhan sudah kumpulkan setiap kami, di tempat kami berada, di rumah kami, di perjalanan kami, di kos-kosan kami, dimanapun kami ada Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami boleh mengikuti online service di minggu yang pertama. Dan kami percaya bahwa kuasa lawatan Tuhan tetap sama atas setiap kehidupan kami. Tuhan yang menghampiri setiap kami, menyentuh setiap hati kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami pun rindu mendekat kepadamu. Menyampaikan setiap ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Menyampaikan setiap ekspresi hati dan sukacita kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkat-Mu atas setiap kami hari ini. Untuk kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Woo! Bapak Ibu, mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan bahwa setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Menaklukkan ular, menaklukkan iblis dalam kehidupan kita. Haleluya. Woo! Sambil tepuk tangan saudara. Woo! Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar. Tuhan, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sorakan, we bless you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kayak percaya di saat ini Tuhan, hati kami siap untuk lebih dalam lagi menyembah Engkau. Sebab Tuhan yang ada bagi setiap kami, Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan, memberikan penyertaan yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Dan kami boleh melewati setiap hari-hari kami Tuhan, sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Thank you God. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you'll never let me go. Stronger than my fear, yes. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sin? Here I declare my victory. One more time, your love is stronger than my fear. Your love is stronger than my fear. Anugerah-Mu lebih besar dari setiap dosa-dosa kami Tuhan. Oh, tremble death, where is your sting? And I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Oh, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Hallelujah.
I'm not afraid. God is for me. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. I know the place God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come by. Dalam gelap jalan kami, Kau tidak tinggalkan kami, Tuhan. Engkaulah batu karang kami yang teguh. Kau yang sudah berperang untuk perang kami, Tuhan. Dengan lembut, Saudara. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way. Kami mau terus belajar percaya sama Tuhan. Sekalipun kami gak melihat apa-apa Tuhan, tapi kami mau terus percaya sama Engkau. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Oh, even in the darkest night, you never let me go. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab Kaulah harapanku, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan Kaulah harapanku, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kaulah harapanku, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, kami percaya kepada-Mu, Tuhan. Sebab tak pernah gagal rencana-Mu, Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak
Bangkitkan imanmu saudara, katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ya ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tepuk tangan meriah buat Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah tempat kami bersandar, Kaulah tempat kami percaya. Di dalam-Mu kami tenang Tuhan. Kau sumber harapan satu-satunya. Saat dunia kecewakan kami, saat sekeliling kami meninggalkan kami, tapi Tuhan Kau setia. Kau ada bagi kami, Kau tuntun langkah kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan yang kekal, kerajaan-Mu selamanya. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau, Raja kami yang besar, yang mulia. Angkat sembah-Mu di hadapan Tuhan, naikkan syukur di hadapannya. Yesus, Yesus kami yang besar ajaib. Kami angkat suara kami di hadapan-Mu, ya Yesus yang besar dan mulia. Kami kagum akan setiap perbuatan tangan-Mu yang ajaib, oh Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau biarkan kami. Sebab rancangan-Mu rancangan damai sejahtera Tuhan, kami aman bersama-Mu. Oh, Yesus satu-satunya penolong kami, Yesus satu-satunya gunung batu kami, perisai hidup kami, tempat perlindungan kami. Oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, kami aman di dalam-Mu Yesus, kami nyaman bersama-Mu. Terima kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan, Kau layak terima segala hormat. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku, harapanku Di dalam-Mu hanya Kau Yesus Ku percaya, kami aman Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita akan sama-sama membacakan doa deklarasi CBM GBI Gangan Raya. Terima kasih Bapa Yahweh di surga, sudah memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan Yesua Hamasia. Bahwa segala roh telah ditaklukkan di bawah kakinya dan tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyatakan bahwa kami adalah umat tebusan Tuhan Yesus Kristus, dan kami adalah anak-anak kerajaan sorga. Maka segala yang diciptakan Tuhan tunduk kepada kami, tunduk kepada setiap firman Tuhan yang kami beritakan. Tahun 2020 adalah tahun kami menerima kuasa pemerintahan. Kami bersama Tuhan Yesus Kristus duduk di tatanya, memerintah melalui iman, doa, deklarasi, dan tindakan nyata. Kami perintahkan segala roh jahat, roh najis, roh kegelapan, roh yang tidak percaya, roh murtad, roh perdukunan, roh nabi palsu, roh dewa-dewi, roh orang mati, roh penyembahan berhala, roh kebebalan, roh penyakit, roh sampar, roh kesengsaraan, roh dirampasi, roh kemiskinan, roh kelaparan, roh kekurangan, roh kikir, roh keserakahan, roh perusak, roh mengembara, roh kelaliman, roh perbudakan, roh perusak, roh mengembara, roh kekejaman, roh pembunuh, roh aborsi, roh mandul, roh zina, roh perceraian, roh selingkuh, roh dusta, roh kesombongan, roh penipu, roh kemalasan, roh kebebalan, roh kebodohan, roh perpecahan, roh terkutuk, roh bunuh diri, roh depresi, roh gila, roh durhaka. Engkau harus tinggalkan kami, dan kami lemparkan kau ke jurang maut. Kami perintahkan malaikat-malaikat Tuhan menarik dan menyapu bersih semua roh itu dari hidup kami, dari rumah kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, dari bangsa kami. Oleh saudara Yesus Kristus, kami nyatakan berkat-berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang deras, mengejar kami, melimpah dan melingkupi hidup kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesua Hamasia,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mari sama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa untuk gembala CBM GBI Ganggang Raya, yakni Bapak PDM Parulian Tambunan dan Ibu Pendeta Deborah Dumasi Sianipar. Yang kedua kita akan sama-sama berdoa untuk wakil gembala, yakni Agape Tambunan, Dika Permana dan Marlene Banari. Yang ketiga kita akan berdoa untuk para pekerja, pendoa syafaat, kanseler, guru sekolah minggu, pemusik, WL Singer. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami sudah boleh menyembah Engkau, kami sudah boleh memuji Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami akan bersepakat ya Tuhan Yesus berdoa kepada gembala sidang CBM GBI Ganggang Raya. Tuhan memberkati Bapak PDM Parulian Tambunan dan Ibu Pendeta Deborah Dumasi Sianipar. Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati keluarga besar mereka Tuhan. Tuhan Engkau pakai Tuhan Yesus kedua gembala kami ini Tuhan menjadi saluran berkat. Biarlah lewat mereka berdua banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Engkau Tuhan. Tuhan kami saat ini juga bersepakat berdoa ya Tuhan Yesus Bapa, memberkati wakil gembala yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau memberkati saudara Agape Tambunan, saudara Dika Permana dengan pekerjaan mereka berdua. Tuhan juga berkati, bahkan juga Engkau memberkati keluarga daripada Ibu Merlin Banari di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan memberkati pelayanan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan yang mereka lakukan betul-betul menyenangkan hati-Mu. Tuhan pakai baik gembala, wakil gembala. Bahkan juga kami berdoa kepada semua pengerja yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati para konseler, Kau berkati pendoa syafaat, Engkau juga berkati WL Singer, pemegang multimedia. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biarlah Engkau memberkati mereka apapun yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biarlah apapun yang mereka cita-citakan saat ini, biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari kita juga sama-sama akan berdoa untuk kelanjutan pelayanan GBI CBM dan pertumbuhan kaum Bapa PBI, Ibu WBI, kaum lansia dan pemuda Infinite serta seluruh jemaat, agar tetap lancar iman jemaat sehat, bertumbuh dan berbuat lebat, agar keuangan, karir dan usaha jemaat dan gereja menjadi sehat dan kuat dan bertumbuh. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan, menyerahkan ya Tuhan Yesus semua pelayanan yang ada di gereja ini Tuhan. Kami memberkati PBI, kami memberkati WBI, kami memberkati para lansia yang ada, kami memberkati Infinite yang sudah didirikan Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus baik Dika dan Audrey ya Tuhan Yesus Bapa sebagai pemimpin untuk Infinite. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iman daripada jemaat ini boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Bapa. Engkau memberkati usaha jemaat, Engkau memberkati karir jemaat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa saat ini kepada bapak-bapak yang ada di gereja ini. Biarlah mereka boleh menjadi imam yang kudus. Mereka boleh membawa istri anak-anaknya untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Bahkan juga ibu-ibu di tempat ini boleh menjadi tiang doa ya Tuhan dalam keluarga mereka. Dan kami berdoa Bapa, kami percaya firman-Mu yang mengatakan bahwa keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Untuk itu kami percaya jemaat di tempat ini tidak akan pernah mengalami kemiskinan, tidak akan pernah mengalami kelaparan. Tuhan, apapun yang mereka Tuhan Yesus rindukan, baik untuk Tuhan pekerjaan mereka, untuk mendapatkan keturunan, bahkan juga ya Tuhan Yesus untuk mendapatkan pasangan hidup, kami percaya bahwa mereka sudah menerima semua itu di dalam Engkau Tuhan. Kami memberkati semua jemaat yang ada Tuhan. Mari kita juga sama-sama berdoa kepada semua para sponsor yang sudah Tuhan kirimkan untuk memberkati pelayanan di gereja GBI CBM Ganggang Raya. Biarlah Tuhan juga mengirimkan sponsor-sponsor yang lain supaya bisa mendukung keuangan gereja yang sehat dan kuat. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap donatur yang sudah Tuhan boleh kirimkan ya Tuhan Yesus ke gereja kami, untuk bisa memberkati pelayanan di gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan memberkati Tuhan, baik pekerjaan suami mereka, pekerjaan istri mereka, pelayanan istri mereka Tuhan, bahkan juga pendidikan anak-anak mereka Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami menyerahkan semua donatur yang ada ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keuangan mereka. Biarlah Tuhan bukan hanya 30, 60 tetapi 100 kali lipat. Berkat Tuhan akan mengalir Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik Tuhan kepada semua para donatur yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau memberkati tender mereka. Engkau juga memberkati ya Tuhan Yesus kerinduan anak-anak mereka. Tuhan berkati keluarga besar mereka pun diberkati. Bahkan Tuhan juga mengirimkan sponsor-sponsor yang lain yang bisa membantu pelayanan di gereja ini ya Tuhan Yesus, yang memiliki hati memberi di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami berdoa, kami percaya Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Ketika kami bersepakat, maka kami percaya lumbung-lumbung gereja kami akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tidak terjadi ya Tuhan Yesus Bapa kekurangan di gereja ini, tapi keuangan di gereja ini akan diberkati berlipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan semua sponsor yang ada. Mari kita juga sama-sama berdoa untuk presiden kita, wakil presiden, para menteri, kabinet dan seluruh jajarannya. Kita juga berdoa untuk gubernur, provinsi juga kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW dan seluruh jajarannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan Yesus bahwa kami boleh ada berdiri Tuhan Yesus di bangsa Indonesia Bapa. Kami boleh menjadi masyarakat Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus bahwa kami sudah boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan ketika kami berada ya Tuhan Yesus di bangsa ini Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kami mau sama-sama berdoa memberkati presiden kami Bapak Jokowi. Kami memberkati wakil presiden kami Bapak Ma'ruf Amin. Kami memberkati Tuhan Yesus gubernur kami Bapak Anies Baswedan. Kami juga memberkati wali kota 5 wilayah. Kami memberkati camat. Kami memberkati lurah. Kami memberkati RT RW Tuhan. Kami juga memberkati ya Tuhan Yesus Bapak para menteri. Kami memberkati juga MPR, DPR, pusat dan daerah. Kami memberkati Polri dan TNI di dalam nama Tuhan Yesus Bapa dan jajarannya. Tuhan berkati mereka, biarlah mereka boleh bersinergi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di negara ini Tuhan. Mereka tidak hanya mementingkan pribadi mereka sendiri, tapi mereka boleh mementingkan Tuhan rakyat ya Tuhan Yesus. Mereka boleh melihat kesejahteraan rakyat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus bangsa kami. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang cinta akan Engkau Tuhan. Kami memberkati bangsa ini, lawatan Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga sama-sama berdoa. Kita sama-sama memberkati tanah, air dan udara serta wilayah Indonesia, juga perkantoran, perdagangan, pertanian, industri di seluruh negeri. Supaya Tuhan juga memberikan keamanan, ketahanan dan wibawa sehingga dihormati bangsa-bangsa dunia. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami juga pada pagi hari ini Tuhan, kami bersepakat memberkati tanah, air dan udara ya Tuhan Yesus Bapa di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan, kami berkati ya Tuhan Yesus Bapa semua Tuhan instansi-instansi yang ada di negara kami saat ini Bapa. Engkau berkati ekonomi kami, Engkau berkati pertahanan yang ada di negara kami Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus Tuhan transportasi yang ada di negara kami di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biarlah ya Tuhan bangsa kami ya Tuhan Yesus satu hari nanti Tuhan boleh Tuhan Yesus menjadi bangsa yang kuat,
Bangsa kami akan dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, biarlah Engkau berkati keamanan di bangsa kami Tuhan. Tuhan, Engkau menjauhkan dari bangsa ini roh perpecahan, roh permusuhan, roh pertikaian Tuhan, roh kerusuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah bangsa ini Tuhan boleh saling mengasihi yang satu dengan yang lainnya. Semua masyarakat yang ada di bangsa ini Tuhan, mereka boleh bergandengan tangan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh menjadi masyarakat yang takut akan dan cinta akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kami percaya satu hari nanti anak-anak Tuhan akan muncul untuk menjadi pemimpin atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Bahkan juga anak-anak kami dari GBI CBM Ganggang Raya akan Tuhan Yesus menduduki Tuhan Yesus Bapa perusahaan-perusahaan ya Tuhan Yesus Bapa yang luar biasa Tuhan. Engkau pakai Tuhan anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan Yesus bagi bangsa ini, memimpin atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, mari kita juga sama-sama berdoa supaya Tuhan betul-betul membersihkan virus COVID-19 dan penyakit sampar segera lenyap dari negeri kita dan seluruh dunia. Biarlah Tuhan juga berkati petugas medis dan peneliti supaya pengobatan segera ditemukan. Mari kita berdoa. Kami berdoa juga saat ini Bapa. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan Yesus Bapa, di negara kami saat ini Tuhan, tingkat kematian daripada COVID-19 Tuhan terus berjalan ya Tuhan Yesus Bapa, dan terus meningkat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati ilmuwan-ilmuwan yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah mereka boleh menemukan vaksin yang bisa mematikan virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Bahkan juga negara-negara yang ada di dunia yang saat ini Bapa terikat dengan COVID-19 ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau betul-betul membebaskan semua negara-negara yang ada di dunia, khususnya juga negara kami, dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, khususnya kepada gereja kami, semua jemaat yang ada di gereja ini tidak akan terpapar COVID-19, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati para dokter. Kami memberkati ya Tuhan para relawan. Kami memberkati para peneliti. Bahkan semua Tuhan Yesus gugus depan. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan mereka Tuhan berkati. Biarlah mereka betul-betul dijauhkan dari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus Bapa, tidak lama lagi Tuhan kami akan masuk Tuhan dalam new normal yang benar-benar kami akan beraktivitas seperti dulu lagi Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada kami Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari penyakit sampar, dari penyakit menular, dari virus, dari bakteri di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan kami percaya bahwa gereja ini Tuhan Engkau lindungi Tuhan. Biarlah Engkau jauhkan ya Tuhan Yesus setiap virus bakteri itu dari gereja kami. Sehingga semua jemaat yang datang Tuhan di gereja ini untuk menyembah Engkau, mereka betul-betul dibebaskan Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga area gereja Tuhan, biarlah Engkau betul-betul bersihkan Tuhan dari virus, dari bakteri di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada tetangga-tetangga kami yang terkena COVID-19 Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjauhkan ketakutan. Biarlah ya Tuhan Yesus Bapa selama COVID-19 ini Tuhan memberkati Tuhan Yesus Bapa baik masyarakat Indonesia, bahkan juga jemaat di gereja kami. Biarlah mereka tidak akan pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan dalam hidup mereka Tuhan. Bahkan tidak akan ada yang mengalami kematian Tuhan. Kami patahkan setiap roh maut itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena pada pagi hari ini Bapa, kami sudah boleh menaikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah sumber jawaban atas setiap doa yang kami ucapkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan Tuhan setiap kemenangan yang telah kami capai lewat doa syafaat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan,
Amin. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing out. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giant fall when you stand undefeated. Even while you fall, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giant fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated with the one undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. You are my champion. Giant fall when you stand undefeated. Every battle you won, yes. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing out. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall come crashing out. I have the authority Jesus has given me.
conquer it all. Shalom. Apa kabar? Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah di hari kudusnya Tuhan. Sekalipun kita di tempat yang berbeda-beda, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kita sekalian, dan kita percaya Tuhan akan melawat kita masing-masing, kita akan mengalami terobosan. Hari ini, sebelum kita lebih lanjut belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu, Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga mulia. Bapa yang kami sembah, kami hormati, kami sayang dalam satu nama, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami ada di tempat ini, kami bersyukur itu semua karena kasih Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Kami mau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan kami. Tuhan tutup bungkus ruangan ini dan waktu penyampaian firman Tuhan dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Dan Tuhan urapi hamba-Mu ini yang akan bicara tentang Engkau Tuhan. Yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Bicaralah Engkau melalui saya Tuhan, melalui hamba-Mu ini untuk jemaat-Mu. Dan Engkau juga memberkati jemaat-Mu punya telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita mau belajar tentang cinta. Cinta kasih. Bicara tentang kasih sangat luas, indah ya. Cinta kasih mendasari semua hubungan di dunia ini. Mari kita sama-sama cari tahu ada apa dengan cinta. Cinta kasih adalah perasaan sayang atau cinta suka kepada dan memberi. Jadi dalam bahasa Indonesia, cinta kasih identik dengan memberi. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini karena cinta Tuhan, ya. Dan kita juga mencintai Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan yang pertama. Ada sahabat saya yang membantu saya membacakan firman ini. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Ya, amin. Kasih itu berasal dari Tuhan, Bapa kita. Dia itu sumber kasih. Dia juga sudah memberi teladan dalam kasih itu sendiri. Jadi, jika seseorang kurang kasih atau tidak tahu caranya mengasihi atau mencintai, minta kepada Tuhan. Amin. Kita lihat lagi ayat berikutnya, Yohanes 13 ayat 34 dan sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, kita juga tahu dari ayat ini ya, bahwa melakukan cinta kasih adalah suatu keharusan. Kita harus saling mengasihi, supaya semua orang tahu kita adalah murid-murid Tuhan. Saya dan mungkin kita juga semua tahu ada beberapa jenis kasih cinta itu menurut pemahaman Kristen. Ya, setidaknya ada 4 yang saya catat di sini. Semua mungkin tahu ya. Yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tak bersyarat, sukarela tanpa pamrih. Cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi. Seperti kasih Tuhan Yesus kepada kita manusia. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Ayat ini ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Jadi kasih Tuhan ini kasih yang paling sempurna, istimewa, paling tinggi. Jadi ukuran kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kasih agape ini. Ya, saya pinjam bahasanya orang Ambon ya, Pak Noce sama Bu Merlin. Kasih Tuhan sing ada lawang. Mari kita ucapin sama-sama. Ya, yang kedua adalah kasih filia. Adalah cinta kasih antara orang-orang yang menganggap diri mereka setara. Cinta antara orang yang berniat baik satu terhadap yang lain. Kasih jenis ini biasa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Kita lagi ayat firman Tuhan lagi. Lihat di 1 Samuel 20 ayat 17. 1 Samuel 20 ayat 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya, kita kenal kisah ini ya, bagaimana Yonatan dan Daud itu sahabat karib, seperti saudara. Yang ketiga adalah jenis kasih eros. Merupakan jenis kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan. Cinta kasih terhadap lawan jenis. Kasih eros sering muncul secara tiba-tiba dan tanpa direncanakan. Kita lihat Kejadian 29 ayat 18. Kejadian 29 ayat 18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Jadi secara kontekstual iman Kristen, eros adalah merupakan kasih yang perlu dijaga dalam hubungan suami istri. Eros merupakan kasih yang melibatkan jiwa dan perasaan. Yang keempat, mungkin ini kita jarang dengar ya, storge. Kasih jenis storge. Kasih mesra antara orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya. Storge merupakan hasil atau turunan dari kasih eros. Kita lihat lagi Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya, bagaimana Israel mengasihi Yusuf, kita kan juga kenal ya. Tadi di awal kita sudah belajar bahwa kasih identik dengan memberi. Ya, mari kita sebutkan sama-sama.
Kasih identik dengan memberi. Apa yang kita berikan ketika kita mengasihi atau mencintai? Yang pertama, perhatian. Mari kita lihat lagi Keluaran 33 ayat 17. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Kalau kita mengasihi, pasti kita memberi perhatian. Yang berarti juga kita mengenal dengan benar. Kita semua tahu lagu Indonesia Raya, bahkan kita hafal. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Cukup sampai di situ. Nah, kita katakan kita cinta Indonesia. Apa benar begitu? Amin. Apa yang kita tahu tentang Indonesia? Sekarang belajar IPS sedikit ya. Nah, nama Indonesia berasal dari bahasa apa? Nggak tahu ya. Bahasa Yunani. Jadi terdiri dari dua kata, Indo dan Nesos. Nah, kata Indo itu berarti India atau Hindia, dan Nesos artinya kepulauan. Jadi Indonesia adalah kepulauan Hindia atau India. Hindia atau India. Baru tahu ya? Dasar negara kita apa? Semboyan kita apa? Hukum dasar kita apa? Oh, ini hafal semua. Ya, sekarang Indonesia terdiri dari berapa pulau? Ribuan berapa? 17.504 pulau, 740 suku, 34 provinsi, 514 kabupaten dan lain-lain. Nah, jangan bilang cinta Indonesia. Ya, tapi tidak mengenal. Anak-anak sekarang kayaknya juga tidak seperti saya waktu saya sekolah ya. Hal-hal seperti ini, apalagi dulu saya ikut cerdas cermat P4. Yang gini-gini makanan saya sehari-hari. Gitu ya. Jadi, apakah kita benar-benar juga mencintai pasangan kita? Suami, istri kita? Saya pernah nonton ya satu games di TV, kuis kalau nggak salah, tentang seberapa banyak kita mengenal pasangan kita. Ada loh, suami nggak tahu nomor sepatu istrinya. Tahu nggak Pak Noce? Iya loh. Kapan pertama kali ketemu? Nggak tahu. Kapan pertama kali dia menyatakan cinta? Tahu. Ingat. Audrey sama Dika yang paling hafal. Jadi yang kedua, ya, kesediaan mendengar. Ya, ada hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Loving well is listening well. Apa artinya? Mencintai benar atau mencintai sungguh-sungguh itu, kita juga memberi diri mendengar sungguh-sungguh, mendengar dengan baik. Benar atau tidak? Mendengar siapa? Ya, pertama kita mendengar Tuhan. Ya. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ada ya? Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ya.
Jadi di sini Tuhan Yesus sendiri memuji Maria ya. Sebenarnya benar, Tuhan itu menantikan kita untuk bisa berbincang-bincang dengannya. Dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada kita. Tuhan tuh senang kalau kita mengadakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Ya, kadang-kadang mungkin juga kita di yang ada di ruangan ini, badan kita aja yang ada di sini, tapi pikiran kita melayang-layang. Yang mungkin kayak ibu-ibu, aduh anak saya, apalagi tinggal anak di rumah ya, anak saya ngapain ya, gitu ya, anak saya ngapain? Tadi saya udah matiin kompor belum ya, gitu. Tadi tukang sayur udah bawa pesanan saya atau belum? Iya kan? Jadi ketika kita memberi waktu untuk Tuhan, hati, pikiran, perasaan kita semua kita tujukan sama Tuhan. Sehingga benar loh, ketika kita pujian penyembahan, kemudian setiap kalimat dari kata dalam lagu itu benar-benar kita maknai dengan benar. Dan lebih dalam lagi, ketika kita berdiam, Tuhan akan bicara, begini loh maksudku, anakku, seperti itu. Ya, siapa lagi yang kita harus dengarkan? Mendengar sesama. Ya, kita semua tentunya senang kalau orang mendengarkan apa yang kita bicarakan, memperhatikan apa yang kita bicarakan. Misalnya saya bicara dengan Merlin misalnya, tapi mata saya ke tempat lain, gitu ya. Saya sambil ngerjain apa yang lain, kesel nggak? Kesel ya, gitu. Jadi saya juga memperhatikan nenek-nenek atau orang tua ya, itu senang loh kalau kita dengerin cerita mereka. Jadi saya punya tetangga di depan rumah, umurnya udah 92 tahun, dia masih kuat berjalan. Itu kalau dia cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia berjuang karena suaminya meninggal begitu cepat, dia mengurus anak-anaknya semua sarjana, semua hidup baik gitu ya. Itu dia senang sekali cerita sama saya, bahwa dia tuh membiayai anak-anaknya sekolah dengan menjahit. Dan saya cuma dengerin aja, saya dengerin, tapi itu sudah membuat dia sangat-sangat senang, sukacita. Jadi hari ini kalau ada yang bicara sama kita, dengerin, ya. Yang ketiga, kita memberikan empati. Empati itu suatu perasaan ya, turut merasakan apa yang dirasakan, dialami oleh orang yang bergumul dengan masalahnya dan bertindak. Kita bukan cuma sebatas, oh kasihan, gitu. Kita memberi nasihat, tapi apa yang kita lakukan buat menolong mereka? Seperti itu ya. Jadi saya punya suatu pengalaman beberapa waktu yang lalu. Sahabat saya bergumul dengan anaknya yang tidak lulus SBMPTN. Ya, ada di ruangan ini. Saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan katakan seperti ini kepada saya. Kalau kamu jadi ibu anak itu, katanya, apa yang harus kau lakukan? Tuhan katakan seperti itu. Oh Tuhan, saya pasti dong berdoa sungguh-sungguh, saya akan berpuasa. Saya bilang gitu kan sama Tuhan. Tuhan katakan lakukan, gitu ya. Jadi saya benar-benar, saya kemudian WA teman saya ini, sahabat saya ini, dan saya katakan, saya bertanya, apa rencana selanjutnya? Gitu. Ada nggak kemarin yang ikut ujian, tes, yang belum ada pengumumannya? Ya, pada waktu itu katanya ada SIMAK dan apa lagi yang lain itu ya. Dan saya bilang, mari kita puasa, gitu ya. Kita bersama-sama berpuasa, mendoakan ini sungguh-sungguh, dan puji Tuhan, ada kabar sukacita bahwa lulus, ya, malah di Universitas Indonesia, yang semuanya tentunya kita di ruangan ini juga mungkin bermimpi ya, bukan mungkin, saya juga pengen sih ke sana.
tapi usia sudah lewat ya. Ya, jadi seperti itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan mengajarkan kita bukan cuma bilang kita mengasihi atau mencintai, tapi dengan tindakan nyata. Ya. Yang keempat adalah kesetiaan. Kita lihat ayat firman Tuhan, 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Elohim yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, amin. Berkali-kali Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang setia. Di dalam Alkitab kita tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan ketidaksetiaan bangsa Israel. Dalam pelayanan, seringkali kita juga menemukan bagaimana orang-orang yang memulai atau merencanakan suatu pelayanan dengan menggebu-gebu, dengan semangat pada awalnya. Tapi di tengah jalan berhenti begitu saja. Jadi kita perlu belajar untuk setia, belajar untuk berkomitmen. Itu penting ya. Jadi kita jangan kayak orang-orang di luar sana yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah mulai. Yang kelima, berani untuk berkorban. Diperlukan keberanian berkorban untuk mencintai atau mengasihi. Kita harus bersedia, ya, terganggu kenyamanannya. Harus berbagi makanan, mungkin berbagi uang mungkin, memberi waktu untuk mengunjungi orang di penjara, di rumah sakit, mendengar orang berbicara dan sebagainya, ya. Jadi kita harus mau berkorban. Amin. Jadi kita ulang lagi. Jadi mengasihi, kasih identik dengan memberi. Yang bisa kita berikan ketika kita mencintai atau mengasihi, pertama apa tadi? Perhatian. Yang kedua, kesediaan mendengar. Yang ketiga, apa? Empati. Keempat, kesetiaan. Kelima, berani untuk berkorban. Ya. Di dalam Alkitab, kita juga diajarkan ada 3 objek cinta kasih. Mari kita baca di Lukas 10, ini tentang kasih. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Pertama, objek cinta kasih adalah mengasihi Tuhan. Ya. Hal ini adalah perintah yang pertama dan yang terutama yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itulah kita harus mengasihi Tuhan. Kasih yang istimewa yang menginspirasi jenis kasih yang lain. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Elohim, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Yang kedua, mengasihi sesama manusia. Mengasihi orang yang baik kepada kita mungkin adalah hal yang mudah kita lakukan. Benar atau tidak? Ya, tapi bagaimana kalau kita mengasihi yang jahat kepada kita? Tentu hal ini sulit ya, tetapi Tuhan tegas mengatakan kita harus mengasihi. Kita lihat lagi
Di Matius pasal 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apa katanya? Bisa? Amin, harus bisa. Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Pernah mengalami ini? Sedap ya? Iya, saya juga pernah. Ya, luar biasa ini. Apalagi kita nggak pernah salah, kemudian dituduh-tuduhkan salah, ya, gitu. Tapi Tuhan luar biasa, ya, mempersiapkan kita untuk hal-hal yang tidak terduga seperti itu. Ya, selanjutnya jenis kasih yang objek kasih yang lain adalah mengasihi diri sendiri. Ini bisa berarti negatif, bisa positif ini ya. Mengasihi diri sendiri sering terlupakan karena memang tidak secara langsung Alkitab mencatat itu ya. Ya, mengasihi diri sendiri di sini maksudnya adalah lebih kepada penerimaan terhadap diri sendiri. Karena masih banyak orang, ya mungkin saja kita juga yang ada di ruangan ini, yang tidak bisa menerima diri kita sendiri apa adanya. Misalnya secara fisik, ya kan? Fisik mungkin ada yang terlalu kurus, terlalu gemuk, ya. Wajahnya lonjong, ada yang bulat, ya kan? Hidung mancung, pesek apa? Mata cipit, mata belok, ya kan? Latar belakang keluarga, ya. Latar belakang keluarga apa? Kita tahu masing-masing keluarga kita seperti apa, ya kan? Dulu waktu saya baru bertobat, Tuhan katakan pada saya bahwa ngeri loh, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, ngeri bukan? Ya kan? Itu gambaran keluarga saya. Ya, makanya kenapa saya bersungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan melawat mereka dan mereka juga bisa bertobat, ya. Mereka bisa masuk dalam kumpulan orang-orang percaya yang diselamatkan. Seperti itu. Dari latar belakang kemampuan, ya, ada yang bisa kuliah di mana? Kuliah di yang tempat bonafit misalnya kayak UI atau juga universitas yang biasa saja. Kalau itu juga bisa jadi masalah loh, ya. Ada yang kuliah, ada yang tidak kuliah, seperti itu kan. Nah, hal-hal seperti itu sepertinya sepele, tapi itu bisa membuat kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Ya, jadi dari ayat firman Tuhan tadi kita belajar ada 3 objek cinta kasih, ya. Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Ingat itu ya. Jadi kita sudah sampai di akhir khotbah ini. Kita lihat lagi Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita sama-sama ucapin ya. Ayo 1, 2, cari dulu. Ada, dapat? Lah? 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Hendaklah Kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ingat baik-baik ayat firman Tuhan ini. Jangan pura-pura dalam mengasihi, dalam mencintai. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ingat,
Kasih adalah sistem peredaran darah tubuh rohani orang percaya yang memungkinkan seluruh anggota berfungsi secara sehat dan serasi. Amin. Ya, saudara-saudari sekalian, sampai di sini saya berbicara. Saya percaya hari ini kita diingatkan kembali tentang cinta kasih Tuhan kepada kita. Hari ini ada perjamuan kudus, kita diingatkan kembali apa yang sudah Tuhan buat bagi kita semua. Kita yang sebenarnya punya kans berbuat dosa, kita punya kans untuk melakukan yang jahat, tetapi Tuhan tetap menciptakan kita loh, ya, kita tetap diciptakan Tuhan. Ya, Tuhan tahu nanti kita tuh akan seperti apa, tapi Tuhan tetap ciptain kita, luar biasa bukan? Nanti bikin repot dia, nanti dia akan menyusahkan dia ya kalau kita pikiran sebagai manusia. Tetapi Tuhan tetap menciptakan kita, Tuhan tetap menerima kita apa adanya, Tuhan tetap mengasihi kita. Luar biasa ya, amin. Mari, mau berdoa dulu? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji-pujilah namamu. Di dalam Tuhan Yesus kami kembali datang padamu. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami hari ini. Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak terbatas kepada kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh sungguh-sungguh puas di dalam kasih Tuhan. Dan kami juga Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan-Mu untuk melakukan kasih dan cinta kepada dunia, kepada orang-orang di sekeliling kami. Saudaraku, mari kita taruh tangan di dada, tangan kanan kita di dada. Dan saya mau berdoa untuk saudara-saudara sekalian yang mungkin punya masalah di dalam kasih ini. Kasih kepada diri sendiri kah? Kasih kepada sesama kah? Kasih kepada Tuhan kah? Mungkin saja kita sedang dalam pergumulan yang sangat berat dan kita sudah mulai tidak mempercayai Tuhan. Kita sudah mulai tidak mengasihi Tuhan. Mari di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa lawat jamah semua Tuhan saudara-saudari yang menaruh tangan kanannya di dada, yang butuh cinta kasih Tuhan. Jamah dan lawat mereka Bapa, penuh-penuhkan kasih-Mu Tuhan, agar mereka puas dengan kasih-Mu dan tidak mencari-cari kasih yang lain lagi. Tuhan, tolong kami semua supaya kami belajar mempercayai Engkau Tuhan. Bukti kasih kami kepadamu, bukti cinta kami kepadamu. Sekalipun Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami maupun sekeliling kami tidak seperti yang kami harapkan, atau juga Tuhan, jawaban doa kami belum kami lihat. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengasihi orang seperti diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami agar kami juga bisa mengasihi diri kami sebagaimana Engkau melihat dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Biar kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima perjamuan kudus di pagi hari ini. Amin. Shalom semuanya. Apakah saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Rima Saalino? Saya tadi merasa excited gitu ya mendengar tentang apa tadi? Cinta Yesus, seng ada lawan. Nih, kita akan lebih lagi bahas ini besok. Dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa saudara buka YouTube di rumah masing-masing. Cari tentang cinta sengadang lawan ya. Besok hari Senin dalam renungan senja setiap jam 5 sore. Hari ini saudara dalam perjamuan kudus ini. Kita mau melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan tentang cinta Tuhan yang luar biasa. Saya tadi memperhatikan ada cinta 4 jenis, yaitu kasih agape, philia, eros, dan storge. Kemudian juga cinta kasih itu dapat dikatakan cinta kasih bila kita memberikan perhatian. Saudara bilang cinta sama pacar saudara, cinta sama suami atau sama istri, cinta sama anak, cinta sama mertua, tapi tidak ada perhatian, itu cinta bohong. Cinta kopong, tong kosong nyaring bunyinya, itulah cintanya. Ini ada cinta ini membutuhkan apa? Kesediaan mendengar. Kalau istrinya ngomong, cerewet loh. Suaminya ngomong, cerewet loh. Nah ini, kesediaan mendengar. Jangan bilang istri saudara sedang mau curhat, mau ngomong. Dengarkan. Ya, itulah cinta. Ketiga cinta itu dikatakan tadi, ada empati. Ada rasa menempatkan diri. Aduh, kalau saya seperti dia. Ada perasaan, ada pengertian, ada pemahaman. Kemudian cinta itu ada kesetiaan. Setia. Bukan hanya karena dia lagi cantik, masih muda pasangannya. Oh, I love you, kaulah bintangku, kaulah bidadariku. Begitu sudah agak tua sedikit, sudah mulai mengembang ke kiri ke kanan seperti saya ini, langsung deh cintanya amblas. Begitu kita sudah menikah, apapun adanya, mungkin selama ini pakai parfum banyak, gak ketahuan baunya. Apapun itu, pokoknya dia adalah kekasih hatimu. Amin. Setia. Punya anak, tidak punya anak, punya duit, tidak punya duit. Setia. Tidak ada kasih cinta di antara suami istri. Begitu juga dengan Tuhan, ketika kau berdoa sungguh-sungguh beriman, lalu tidak dapat, jangan lalu mengancam Tuhan, melupakan Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah terancam. Kelima tadi, berani berkorban. Oh, aku terganggu nih. Kesenanganku main game, kesenanganku lihat film-film, kesenanganku ini. Suaminya nelpon, istrinya WA, kagak peduli, kagak balas. Satu harian nanti kalau ditanya, oh saya lagi sibuk, pintar ngarang cerita. Jangan dikira loh suaminya nggak tahu, istrinya nggak tahu. Tuhan itu kasih di hati orang kemampuan memahami itu. Jadi belajar, berani berkorban. Aduh, anak saya ada apa ya kok telepon, istri saya ada apa ya, ibu saya ada apa ya, harus tanggap. Itu
Itu namanya rela berkorban. Saudaraku, objeknya tadi ada 3. Mengasihi Tuhan itu yang utama. Kemudian gak bisa kita mengasihi sesama kalau nggak mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri dulu. Kalau kita merusak diri kita, bagaimana kita mau mengasihi orang? Kita narkoba, kita mabuk, kita merokok masih. Itu gak mengasihi diri sendiri. Kasihi dirimu dan kasihi sesamamu. Jadi 3 objek ini. Saudara diberkati tadi dengan firman itu saudaraku. Jika saudara diberkati, siapkan hatimu. Kita akan berdiri, saya undang Bapak Noje sebagai majelis untuk mengangkat perjamuan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan. Kita nyanyikan satu lagu. Pada satu bukit. Mari kita nyanyikan dengan segenap bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. potong kayu basah. Sepotong kayu kasar, tanda kasih besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku lihat cintanya yang besar, yang murah tanpa salibnya. Di sana ku dapat ampun dosa. Biar musik saja saudaraku. Saudara ambil sikap dalam doa sambil mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melakukan perjamuan Tuhan untuk memperingati kedatangan-Mu di bumi, bahwa Engkau Tuhan telah turun ke bumi menjelma menjadi manusia sesuai dengan nubuatan para nabi yang telah Engkau janjikan. Engkau benar-benar datang sesuai firman-Mu, dan Engkau telah memberikan nyawa-Mu mati di kayu salib supaya darah-Mu Kau curahkan, nyawa-Mu Kau berikan untuk menebus kami dari dosa, melepaskan kami dari maut, dan memberikan kami hidup kekal, mengampuni dosa kami, dan mengembalikan kami kepada kasih setia-Mu untuk hidup bersama dengan Engkau pada akhirnya di sorga. Maka berkat-Mu atas roti ini Tuhan, setiap kami memecahkan roti ini, Tuhan berkati, sungguh-sungguh kami bersatu dengan tubuh Tuhan. Setiap kali kami minum anggur ini Tuhan, maka kami sadar, kami benar-benar merasakan tidak ada lagi dosa di dalam kami, tidak ada lagi penghukuman. Maka inilah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan untuk persekutuan kami dengan tubuh Tuhan. Inilah darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kami, untuk keselamatan kami dan hidup yang kekal. Amin. Bagikanlah kepada jemaat Tuhan, semua jemaat yang ada di rumah. Saudara, para bapak kalau ada di rumah menjadi imam di rumahnya masing-masing, membagikan roti kepada seluruh keluarga, juga anggur, supaya kita sama-sama mengangkat perjamuan bersama dengan orang yang ada di gereja. Kita nyanyi lagi. Ku datang. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan
gereja maupun yang di rumah atau dimanapun saudara berada. Angkatlah roti tinggi-tinggi dengan tangan kananmu di atas kepala. Renungkan dan ingatlah bagaimana Tuhan telah datang ke bumi untuk menebus dosamu, menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya kita mengangkat roti ini untuk mengenang kasih Tuhan yang luar biasa. Dia telah memilih merendahkan diri, menjelma menjadi manusia. Saudara, angkat dengan tinggi, apakah saudara percaya bahwa Yesus benar-benar telah datang dari sorga? Jika saudara percaya, mari kita katakan, aku percaya. Inilah roti yang hidup, yang turun dari sorga. Lebih daripada roti mana. Ketika kami makan roti ini, maka tubuh Kristus bersatu dengan kami. Kami dibebaskan dari kematian kekal. Kami diberikan hidup yang kekal. Oleh tubuh Kristus, kami tidak lagi mengalami kutukan, hukuman, roh perbudakan. Tidak berkuasa lagi atas kami. Sebab tubuh Tuhan sudah menanggung semua sengsara, penderitaan di kayu salib. Di dalam tubuhnya sudah digenapi seluruh janji Tuhan, keselamatan yang kekal. Aku percaya aku akan naik ke sorga. Aku akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan pada akhir zaman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang menjamin bahwa kami akan duduk seperjamuan, semeja dengan Tuhan Yesus di sorga kekal nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk persekutuan kami dengan tubuh Tuhan yang mulia. Haleluya. Amin. Pecahkan dan nikmati. Saudara bisa baca firman Tuhan yang ada, jika ada tulisannya di situ seperti saya nih. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Saya bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, kita sudah menikmati roti yang adalah tubuh Tuhan. Saat ini, bukalah anggurmu, angkatlah juga dengan tangan kanan di atas kepala. Ingatlah, ini gunanya untuk memperingati kasih Tuhan. Pengorbanan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dengan rela memberikan nyawanya. Karena dia tahu tidak ada satu barang penukar apapun yang bisa menggantikan darah di dalam kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Hanya darah Yesus, darah yang tidak bercacat celah, darah yang suci, yang tidak ada taranya, yang bisa menebus kita dari maut, yang bisa melepaskan kita dari penghukuman, yang bisa mengembalikan kita ke surga mulia kembali. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, jika kita minum anggur perjamuan, kita sedang memberitakan Injil, keselamatan, kabar baik kepada seluruh keluarga, kepada seluruh kenalan kita, kepada seluruh suku bangsa di negara kita maupun di luar negeri, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, ada keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara, apakah saudara percaya bahwa darah Tuhan sudah dicurahkan untuk pengampunan dosamu? Jika saudara percaya, mari sama-sama katakan, aku percaya. Inilah darah Yesus Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosaku. Oleh darah Yesus, aku diberikan hidup yang kekal. Aku dibebaskan dari kutuk dosa, dari penghukuman, dari penghakiman, dari kematian. Aku dibebaskan dari penyakit, dari berbagai kecelakaan, dari mara bahaya, dari maut. Darah Yesus membebaskan aku dari ketakutan, dari intimidasi. Darah Yesus menjadikan aku anak Tuhan, anak Raja segala raja, anak kerajaan sorga. Aku diberi kuasa sebagai ahli waris. Aku percaya aku diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat. Aku diberi kuasa menjadi saksi Tuhan untuk memberitakan Injil. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui Injil yang kuberitakan. Aku disertai dengan tanda-tanda yang heran. Doa-doaku dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang kuikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kulepaskan di bumi terlepas di sorga. Aku mengikat roh-roh jahat, roh-roh kegelapan, roh-roh teritorial di setiap tempat tidak berkuasa lagi. Dan aku melepaskan keselamatan, kemerdekaan oleh kuasa darah Yesus. Aku melepaskan hati yang percaya sehingga tidak ada lagi orang di dalam keluargaku, di dalam bangsaku yang diikat oleh roh kegelapan. Inilah darah Yesus sebagai metre bahwa doaku dikabulkan, bahwa aku sudah diampuni, bahwa aku adalah anak Tuhan yang maha tinggi. Inilah darah Yesus Kristus yang dicurahkan sebagai tanda penebusan, sebagai tanda keselamatan yang kekal, yang tidak ada taranya. Inilah darah Yesus Kristus yang penuh kuasa dan mujizat. Minumlah. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, bila engkau merasakan cinta kasih Tuhan melalui firman tadi. Tadi Ibu Rima Salino sudah mengatakan, taruhkan tangan kananmu di dadamu. Tadi dikatakan seperti itu. Sekarang engkau sudah makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus. Saudara percaya, perkatakan, aku menerima cinta kasih dari Tuhan. Karena engkau sudah makan tubuh dan darah Tuhan. Itulah bukti cinta. Cinta yang abadi, cinta yang kekal, cinta yang sempurna, cinta yang tiada taranya. Seorang yang maha kudus, yang maha kasih, telah mati untuk orang berdosa. Kita seharusnya layak dihukum, tetapi Tuhan memberikan kita hidup, memberikan kita pengampunan, bahkan memulihkan hubungan kita dengan Bapa kembali.
Saudaraku, cinta Tuhan itu luar biasa. Katakan kepada Tuhan, aku bersyukur. Sebab siapakah aku Tuhan? Boleh menerima keselamatan yang daripada Engkau. Maka aku berjanji Tuhan, akan terus melatih diri saya. Mencintai Tuhan, mencintai diriku sendiri, dan juga mencintai sesamaku. Ini aku Tuhan, mengalir kasih-Mu. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkatlah tangan dan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat cinta kasih daripada Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih yang kekal, yang tidak berkesudahan. Cinta kasih yang kekal, yang tidak ada taranya. Tuhan memberkati engkau ketika engkau keluar dari tempat ini. Ketika engkau masuk ke dalam rumahmu. Amin. Tuhan memberkati engkau di pagi hari ketika engkau bangun. Ketika engkau tidur pada malam hari. Tuhan Amin. memberkati semua pekerjaanmu. Diberkati engkau di ladang. Diberkati engkau di rumah. Diberkati engkau di desa. Diberkati engkau di kota. Kemanapun engkau berjalan, Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Sehingga engkau tidak akan jatuh tergeletak. Tuhan menopangmu sampai masa tuamu. Tuhan memberkati makanan dan minummu. Tuhan memberkati segala usahamu. Diberkati kandunganmu. Diberkati suamimu. Diberkati istrimu. Diberkati anak-anakmu. Diberkati saudara-saudaramu. Diberkati keturunanmu dari generasi ke generasi. Tuhan menjadikan engkau berkat untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus HaMasiah, yang percaya katakan amin, amin, amin. 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 Salam GBI, salam sehati kepada semua keluarga. Dan jangan lupa saudaraku, bagikan link ibadah kita kepada banyak orang. Dan silahkan like, subscribe bagi yang belum. Jangan lupa komen saudara. Saudara kalau bertanya, tanyalah lewat komen di YouTube ya. Nanti dibalas. Jangan lupa Senin jam 5 sore ada acara renungan senja untuk membahas setiap khotbah kita pada hari Minggu. Jadi
Jadi selama 1 minggu itu saudara bisa bertanya atau mengomen. Nah kemudian saudaraku, jangan lupa pagi-pagi juga ada acara Wisdom in the Morning setiap jam 5 pagi. Saya melihat banyak orang mengirim WA kepada saya, merespon, dan terima kasih untuk saudara telah merespon dan men-share kepada banyak orang. Sampai jumpa hari Minggu depan dalam ibadah kita kembali dalam online jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.